Kurnia, Khalil Rahman, Muhammad Abdul Razak. Oh, nggak ada ya? Muhammad Atailah, Muhammad Abdul Nasir, Muhammad Ismail Adani, Muhammad Ali Kurniawan, Putra Pangestu, Umaza Yani, Ahmad Farid Asraf. Terima kasih. Dan ini ada semua. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang husnudzon. Kalian tahu husnudzon? Materi kita hari ini tentang husnudzon. Oke, kemarin kita materinya tentang adab bersosial media. Oke. Untuk hari ini materi kita husnudzon. Kalian tahu apa itu husnudzon? Berprasangka buruk. Berprasangka baik. Kamu bilangnya apa husnudzon? Tadi apa jawabannya? Berprasangka apa? Baik. Berprasangka baik. Berprasangka baik. Berprasangka baik yang bagaimana dan kepada siapa saja? Kepada sesama. Terus siapa lagi? Kepada Allah. Ya, oke. Terima kasih. Betul. Husnudzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis dari husnudzon. Jenis husnudzon atau berprasangka. Ada 3. Boleh disebutkan? Husnudzon kepada siapa? Kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnudzon manusia kepada manusia. Yang ketiga, kepada diri sendiri. Yang jawab kok cuma satu, yang lain? Contohnya sekarang, husnudzon kepada Allah. Contoh husnudzon kepada Allah. Oke, sebelum ke contohnya, apa sih maksudnya husnudzon kepada Allah? Apa maksudnya husnudzon kepada manusia dan husnudzon kepada diri sendiri? Itu apa? Ada yang tahu? Belum? Nah, husnudzon kepada Allah itu yaitu meyakini bahwa segala ketentuan Allah itu pasti mengandung kebaikan. Okay. Dan untuk husnudzon kepada manusia itu kita harus yakin, tidak mudah curiga dan selalu mencari sisi positif dari orang lain. Dan kemudian yang terakhir, husnudzon kepada diri sendiri itu kita yakin terhadap kemampuan kita sendiri. Okay. Selanjutnya, coba dalil dari husnudzon itu ada di surat apa? Quran surat apa? Alif. Surat suaranya yang keras. Surat Al-Baqarah.
Bukan. Ayat 100 berapa? 103. Enggak. 4. 5. Bukan. Mau diurutkan? 150. Bukan. 100. Berapa? 21. Ayat 12. Oh. Ada yang bisa menghafalkan? Betul ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya oleh orang-orang yang beriman jadilah dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagai orang lain. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua prasangka itu benar, ya, dan banyak prasangka justru akan menimbulkan dosa, kemudian juga merenggangkan hubungan baik sesama manusia dan juga kepada Allah, dan juga itu apalagi prasangkanya tidak berdasarkan bukti. Selanjutnya, mengapa husnudon itu penting? Mengapa husnudon itu penting? Apa Mas, Mbak? Apa? Mengapa kita berhusnudon kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada Allah itu penting? Kenapa? Coba Mas Putra, apa? Mengapa husnudon itu penting? Oke, mengapa husnudon itu penting? Yang pertama, menjaga persaudaraan. Coba jika kalian itu sesama teman saling mencurigai, misalnya Mas Putra lagi ngomong sama yang belakangnya, terus bisik-bisik, padahal mereka tidak mengomongkan kalian, tapi kalian di dalam hati sudah berpikiran yang buruk. Itu namanya juga bukan husnudon tapi sudon, ya. Kemudian menenangkan hati. Kalau kita selalu berhusnudon kepada orang lain, itu hati kita akan tenang, tidak mudah berprasangka buruk, tidak mudah curiga kepada orang lain, ya. Selanjutnya, menghindari konflik atau masalah. Dan yang terakhir itu membentuk karakter. Mengapa kok bisa? Kalau kita kebanyakan berhusnudon
kemudian juga menciptakan hubungan yang harmonis, mengurangi pertengkaran. Kemudian manfaatnya untuk lingkungan. Suasana sekolah akan menjadi nyaman. Kemudian persahabatan juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang contoh sudah di sekolah. Yang keenam. Contoh sudah di sekolah apa? Satu saja. Contoh sudah di sekolah. Contohnya apa? Contohnya ketika ada teman yang terlambat masuk kelas. Di sini ada yang sering terlambat masuk kelas. Kalian pernah curiga? Pernah batin sama temennya? Pernah nggak? Belum? Pernah belum? Pernah. Nah, batinnya gimana? Curiganya apa? Oh ya, jangan-jangan dia jalan-jalan dulu, muter-muter dulu. Itu namanya husnudzon tidak? Tidak ya, itu namanya suudzon. Kalau husnudzon, contohnya, misal ini ada Mas Putra terlambat masuk kelas. Tadi Mas itu ketua kelas ya, dia curiga, Putra masuk kelas dia terlambat, paling jalan-jalan duluan, muter-muter di sini ke warung jajan dulu. Itu suudzon atau husnudzon? Suudzon. Tapi kalau kita mempunyai hati yang husnudzon, kalau terlambat masuk kelasnya ya, mungkin bisa jadi dia tadi naik angkotnya lama, nunggu angkotnya dia lama, seperti itu. Itu namanya kita berhusnudzon. Oke, sekarang yang terakhir, dampak husnudzon. Husnudzon itu mempunyai dampak tidak? Ya. Dampaknya apa? Akan timbul rasa percaya diri. Kemudian juga akan menimbulkan rasa aman. Rasa aman. Ada lagi, coba dampaknya apa selain itu? Seperti tadi, ketika di sekolahan, apa? Sama Mas Putra tidak mudah curiga, pertemanan akan semakin pertemanan akan akrab. Oke, nah itu adalah beberapa dari pengertian. Kemudian ada jenis husnudzon, ada juga dalilnya. Mengapa kita harus berhusnudzon? Manfaatnya juga ada, contohnya di sekolah tadi sudah ada, dan juga dampaknya. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Apakah semua prasangka itu salah? Tidak.
beberapa soal yang harus kalian jawab. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Saya beri waktu 5 menit. Oke, terima kasih sudah semuanya. Oke, boleh dikumpulkan. Dipanjangkan ke ruang kelas untuk mengumpulkan. Oke, terima kasih sudah semua ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang selalu berprasangka baik itu hidupnya akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak mudah curiga kepada Allah, serta dipenuhi dengan pikiran yang positif dan juga kasih sayang. Oke, demikian materi pada siang hari ini tentang husnudon, berprasangka baik. Selanjutnya besok kita masih tentang materi husnudon lagi, kita perdalam lagi.